Selamat malam, nama saya Ikhwan Fato Ikrom dari kelas Sejarah Pemikiran KKR 1081. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Nietzsche dan fenomena LGBT yang belakangan ini sedang marak terjadi di Indonesia. Langsung saja kita akan memulai pembahasannya. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai siapa itu Nietzsche terlebih dahulu. Friedrich Nietzsche adalah seorang tokoh filsuf yang berasal dari Jerman yang dilahirkan pada tahun 1844 dan meninggal pada tahun 1900. Nietzsche adalah orang yang luar biasa karena berhasil menjadi seorang profesor di usianya yang sangat muda, yaitu pada umur 24 tahun. Dia juga mengarang beberapa buku di antara Joyful Wisdom dan To Speak Zarathustra yang menjadi salah satu buku terpenting pada sejarah pemikirannya. Nietzsche memiliki statement yang sangat terkenal yaitu tentang God is dead. Selanjutnya kita akan membahas pemikiran Nietzsche mengenai God is dead. Menurut Nietzsche, God is dead adalah bahwa Tuhan bukan sebelumnya pernah hidup kemudian mengalami kematian, melainkan Tuhan sudah berhenti menjadi sesuatu yang reasonable. Artinya di sini God is dead tidak diartikan sebagai Tuhan yang sebelumnya hidup kemudian mengalami proses meninggal dunia atau kematian, melainkan Tuhan di sini menjadi sesuatu yang sudah tidak reasonable lagi bagi umat manusia. Dalam statement pernyataan God is dead ini, maka timbul pertanyaan, yaitu jika Tuhan sudah tidak ada dan agama dianggap tidak ada, maka apa yang akan terjadi di kemudian hari? Berikut adalah beberapa pemikiran poin-poin dari Nietzsche. Yang pertama adalah kematian Tuhan dan agama membawa peluang baru bagi kemanusiaan. Apabila Tuhan sudah tidak ada dan agama juga hilang, maka umat manusia bisa menentukan nilai dan batasnya sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan. Semua nilai dari kebudayaan dan agama bisa berubah jika manusia tidak memiliki pedoman agama. Peluang baru yang muncul dengan tidak adanya agama tersebut bisa menjadi sangat mengerikan karena tidak ada batas moral bagi umat manusia untuk menjalani hidupnya. Yang terakhir adalah agama selama ini menjadi salah satu batas dalam perbuatan moral yang dilakukan oleh manusia. Di sini dapat disimpulkan bahwa pemikiran Nietzsche diantaranya adalah Nietzsche menganggap bahwa dengan tiadanya Tuhan atau agama, maka kehidupan umat manusia dapat lebih dimaksimalkan karena di dalamnya tidak lagi diatur tentang bagaimana cara manusia berperilaku dan bagaimana manusia dibatasi oleh moral-moral tertentu yang dibawa oleh suatu agama. Moral yang dibawa oleh Nietzsche diantaranya adalah Nietzsche mempercayai bahwa kekuatan dan heroisme yang dilakukan oleh aristokrat Yunani dengan cara berperang adalah sesuatu yang baik untuk manusia. Dan Nietzsche beranggapan bahwa orang miskin atau budak memiliki rasa cemburu terhadap orang-orang kuat dan kaya, sehingga mereka membuat nilai moral sendiri. Orang-orang miskin dan budak tadi itu membuat nilai moral sendiri seperti berbuat kebaikan, kedermawanan, dan penyesalan dalam berbuat salah. Nietzsche menyebut moral tersebut sebagai moral budak karena menganggap sebuah kekuatan yang besar sebagai kejahatan dan perasaan mereka sendiri sebagai suatu kebaikan. Jadi di sini moral Nietzsche adalah cenderung mendukung kepada tindakan manusia yang menitik beratkan pada heroisme dan kehormatan serta kekuatan yang besar seperti yang dilakukan oleh aristokrat Yunani dan mengkritisi moral-moral orang-orang lemah seperti berbuat kebaikan, kedermawanan dan penyesalan dalam berbuat salah dan menganggapnya sebagai moral budak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemikiran Nietzsche versus Christianity. Di sini Nietzsche tidak setuju akan ajaran Kristen yang menganggap bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan nilai yang sama. Nietzsche menganggap itu adalah sebuah kesalahan besar dan justru nilai-nilai yang dibawa oleh Kristen tersebut menyebabkan umat manusia menjadi terbelakang. Selanjutnya Nietzsche juga memiliki konsep yang dinamakan sebagai konsep Superman, yaitu Superman adalah seseorang dengan kekuatan besar yang tidak memiliki nilai moral konvensional dan menciptakan nilai moral yang baru. Yang kedua adalah seseorang yang sangat berkuasa dan mampu mengubah moralitas manusia dengan kekuatan yang dimiliki.
Dan yang ketiga, yang dianggap Superman oleh Nietzsche adalah sebuah lambang dari kapasitas maksimum yang dapat dicapai oleh manusia jika tidak terikat oleh adanya agama. Selanjutnya, setelah kita membahas pemikiran Nietzsche, kita akan terlebih dahulu membahas fenomena LGBT yang belakangan ini seringkali bermunculan di masyarakat Indonesia. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang berkembang dengan pro dan kontra di Indonesia. Kelompok yang pro dengan pendapat bahwasannya LGBT mempunyai hak yang setara dalam undang-undang dan juga mempunyai hak yang sama dari segi kemanusiaan. Kelompok yang kontra berpendapat jika LGBT melanggar norma masyarakat dan perkawinan sejenis bukanlah hal yang bermoral. Selanjutnya kita akan melihat dari pandangan hukum tentang LGBT di Indonesia. Pada pasal 292 KUHP yang berbunyi, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkannya, hal belum dewasa itu dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Dan pasal ini tentu saja berkaitan pada perilaku seksual menyimpang yang ada pada orang-orang di bawah umur. Selanjutnya, untuk yang tidak di bawah umur, hukum di Indonesia juga mengatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang pornografi yang menyatakan persenggamaan termasuk yang menyimpang. Jadi pada dasarnya di hukum Indonesia pada UU Nomor 48 Tahun 2008 ini menjelaskan bahwa pelaku LGBT dapat dikenakan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan atau denda paling sedikit 250 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas fenomena LGBT dan kesamaannya dengan pemikiran Nietzsche. Di antara kesamaan yang ada pada pemikiran Nietzsche dan fenomena yang muncul pada saat ini diantaranya adalah yang pertama, manusia sudah mulai tidak mengenal batasan moral dan mengesampingkan agama. Kemudian selanjutnya seseorang yang tidak memperdulikan nilai moral dari kebudayaan sebelumnya dan ingin membuat nilai moral baru. Yang terakhir adalah menganggap sebuah kekuatan besar berlawanan sebagai kejahatan dan perasaan mereka sendiri sebagai suatu kebaikan. Tiga pemikiran ini adalah pemikiran yang sama antara Nietzsche yang diungkapkan oleh Nietzsche dengan alasan-alasan orang di balik fenomena LGBT, terutama orang-orang yang pro kepada LGBT tersebut. Mereka sama-sama tidak mengenal batasan moral dan mengesampingkan agama, kemudian mereka juga tidak memperdulikan nilai moral dan kebudayaan yang sebelumnya dan ingin membuat nilai moral yang baru. Dan yang ketiga adalah mereka selalu menganggap bahwa perasaan mereka sendiri sebagai suatu kebaikan, yaitu beralaskan di bawah rasa kemanusiaan. Ini adalah kritik saya terhadap pikiran Nietzsche dan LGBT. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk egois yang selalu mengutamakan kepentingan dirinya sendiri di atas kepentingan manusia atau makhluk non-manusia lainnya. Apabila dilihat secara historis, manusia seringkali berbuat kerusakan dan merugikan manusia lain maupun alam semesta dalam ambisinya untuk memperoleh kekuasaan ataupun kepuasan pribadi, seperti yang telah terjadi pada fenomena LGBT ini. Jadi di sini manusia lebih cenderung untuk mengutamakan rasa egoisnya untuk kepentingan dirinya sendiri dan seringkali berbuat kerusakan, terutama dalam ambisinya untuk memperoleh kekuasaan atau kepuasan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan agama karena umat manusia akan selalu berbenturan dalam menjalankan ambisi satu sama lain. Agama di sini berfungsi untuk mengatur dan membatasi moral, untuk mengurangi tindakan yang tidak bermoral. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam.